Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio. Dari video sebelumnya kita telah membahas mengenai pengenalan software pengolahan audio gitu ya. FL Studio, Adobe Audition, dan juga Audacity. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan mempraktikkan cara mengelola dan memperbaiki kualitas audio ya. Dan lebih spesifik kepada noise reduction, cara mengurangi noise reduction gitu ya. Langsung saja kita buka software pertama dulu, ini FL Studio. Oke, baik. Mungkin di video sebelumnya kita telah membahas UI semua software ini ya gitu ya. Maka sekarang kita akan coba mempraktikkan cara memperbaiki kualitas audio. Yang paling utamanya yang kita akan bahas itu cara mengurangi noise pada suatu audio atau noise reduction sering kita sebutnya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu sampel audionya ya. Di sini saya punya sampel audio voiceover. Nah, caranya untuk memasukkan ke dalam project FL Studio ini, kita drag and drop saja si audio ini ke dalam playlist. Oke, mari kita dengar. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru yang ingin mandiri dan belajar berwirausaha. Oke, di sini sangat-sangat sekali terdengar noise gitu ya. Kita coba setel lagi. Nah, oke, bagaimana cara kita men-noise reduction-nya? Yang pertama adalah kita double klik pada sampel ini ya. Oke. Setelah itu kita remove DC offset dulu supaya tidak keluar dari limit atau batas pendengaran hardware gitu ya. Batas kemampuan hardwarenya supaya enak gitu ya didengar gitu. Jadi tidak melebihi batas maksimal gitu ya. Lalu kita klik normalize. Setelah itu kita klik kanan pada di sini lalu edit in audio editor. Oke. Langsung kebuka plugin yang namanya Edison ini ya. Edison ini adalah plugin bawaan dari FL Studio ya. Kita coba dengar dulu. Berawal dari support. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ada noise ya, yang noise sekali gitu ya. Nah, dan di seluruh audionya ini berawal dari support komunitas mahasiswa. Oke, caranya adalah pertama-tama kita seleksi dulu noise yang paling dominan atau yang paling terlihat gitu ya. Kita seleksi dengan cara klik kiri pada mouse seperti ini, lalu kita ke sini clean up the noise yang gambarnya sikat gigi ini ya. Clean up. Oke. Setelah ini muncul clean up the noise ya. Di sini ada frequency scale, threshold, amount. Amount ini seberapa banyak noise yang akan kita hilangkan. Di sini threshold itu kekuatan si denoisernya gitu ya. Yang terbaiknya kita di tengah saja gitu ya. Secara defaultnya gitu ya, 0 decibel. Nah, setelah ini kita acquire noise profile. Jadi FL Studio atau si Edison ini bakal mendetek noise-nya di sebelah mana gitu ya. Nah, oke. Setelah itu kita seleksi semua audio yang di sini dengan cara Ctrl A. Oke. Setelah itu kita klik lagi clean up the noise ini. Nah, bakal terlihat gitu ya, di sini ada noise, di atasnya ini noise gitu ya. Setelah ini kita preview. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI. Suaranya clean, tidak ada noise sama sekali ya teman-teman. Setelah mungkin kita di noise gitu ya, kita accept. Nah, kita tunggu proses denoising oleh FL Studio-nya. Nah, bisa kalian lihat gitu ya. Tadi yang awalnya ini ada audio di sini, ada noise gitu ya. Sekarang hilang. Kita coba dengar ya. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru yang ingin mandiri dan belajar berwirausaha untuk membantu kebutuhan ekonomi. Clean teman-teman, tidak ada noise sama sekali. Cuman memang denoiser ini sedikit agak memberi, karena namanya denoise gitu. Jadi di suara kita ini pasti ada noise gitu ya. Di sini saya ngomong ini noise juga masuk ke dalam voice record atau ke dalam mic gitu ya. Nah, otomatis suara kita juga ikut ke kompres atau
ikut si frekuensinya, ada yang hilang gitu. Jadi memang agak sedikit aneh suaranya, tapi sangat membantu sekali untuk menghilangkan noise gitu ya. Oke, setelah itu mungkin kita bisa ekspor ya teman-teman. Ekspor, kita bisa save di sini ya. Save-nya MP3, bisa WAV, format file lain gitu ya. Yang paling ini sih MP3 ya. Yang paling terkompres baik gitu ya. Clean. Save. Bitrate-nya kita paling maksimal 320 KB per second. Jangan lupa ya. Bitrate paling maksimal di MP3 adalah 320 KB per second. Itu paling maksimal gitu, yang paling bagus kualitasnya. Oke, kita bandingkan mungkin hasil setelah sebelum dan sesudah dihilangkan noise-nya ya. Oke. Ini sebelum noise-nya dihilangkan. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru. Oke, ini setelah noise-nya dihilangkan. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru. Clean. Oke, berhasil. Dan mungkin kita juga bisa memberikan beberapa efek ya, supaya si suaranya ini terisi dengan penuh dan juga memang lebih lebih kaya gitu suaranya. Bisa mungkin kalian nanti bisa masukkan musik di sini ya, drag and drop saja, atau mungkin kalian bisa, kalau bisa aransemen lagu secara langsung, boleh aransemen lagu secara langsung gitu ya. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru yang ingin mandiri dan belajar berwirausaha untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya di saat pandemi COVID-19. Nah, mungkin ada suara yang tidak kita inginkan, kita bisa hilangkan. Nah, ini di sini ya. Kita bisa trim ini dengan menggunakan slicer ini. Klik saja slicer, lalu kita slice bagian tidak perlu kita ke draw, lalu klik kanan. Nah, keluarganya di saat pandemi COVID-19. Tercetuslah program pelatihan Technopreneurship pada tanggal 27 Agustus. Seperti itu teman-teman, mungkin ya di sini juga ada beberapa tips gitu ya. Nah, biar menambah memperkaya suaranya itu, kita bisa menambah beberapa efek plugin. Yang pertama mungkin kita klik kiri ya, double klik kepada sampel audionya, kita ubah si track ini ke track 1 biar supaya di mixer ini dia terdeteksi dia masuk ke channel 1 gitu ya. Nah, dari support komunitas mahasiswa sudah terlihat ya. Di sini ada plugin rack ya, channel rack. Kita bisa mungkin untuk mengkompresi suaranya, kita bisa Fruity Compressor ya. Dari support komunitas mahasiswa pendidikan. Mungkin ini terlalu kenceng, kita bisa limit suaranya ya. Kita bisa kecilin. Dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru yang ingin mandiri dan belajar berwirausaha. Dan mungkin kita bisa merubah equalizer-nya gitu ya, dengan cara dengan tambah plugin yang namanya Fruity Parametric EQ ya. Dari support komunitas mahasiswa pendidikan ini kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Plugin-plugin untuk memperbaiki atau memperkaya suara gitu ya. Selain kita memperbaiki gitu ya, kita juga bisa memperkaya suara audionya ya. Baik. Itu mungkin dari tutorial cara menghilangkan noise gitu ya, noise reduction pada FL Studio gitu ya, software FL Studio ya. Oke, setelah kita menggunakan software FL Studio, sekarang kita coba memperbaiki kualitas audio dengan menggunakan software Adobe Audition. Nah, di sini mungkin kalian pengguna Adobe sangat recommended sekali Adobe Audition untuk memperbaiki audio gitu, atau mengedit suara, membuat musik juga bisa di sini ya. Oke, yang pertama setelah terbuka Adobe Audition-nya, kita bikin project new, lalu ke multi-track session. Ini bisa sih nggak bikin dulu multi-track session juga ya, biar terlihat saja multi-track gitu ya. Nah, setelah seperti ini tampilannya, kita seperti tadi ya, kita langsung saja bisa drag and drop si sampel audionya langsung ke track gitu ya. Bentar. Oke.
Kita langsung saja ke sini. Oke. Nah, Berawal dari oke. Cara menghilangkan noise-nya adalah sama dengan cara kita lebih simpel sih Adobe Audition ini. Jadi kita klik kanan lalu ke edit source file gitu ya. Sama sih ke yang ini, tapi emang Adobe Audition ini memang lebih ini ya, lebih compact dan bagus gitu ya buat pengguna Adobe. Oke. berawal Nah, cara menghilangkan noise-nya adalah kita seleksi dulu bagian yang noise-nya ya. Kita seleksi, lalu kita klik kanan, kita enggak. Lalu kita ke effects, lalu kita capture noise print yang seperti tadi di FL Studio ya, sama kita nge-capture dulu si noise-nya. Oke. Setelah tercapture lalu kita seleksi semuanya. Kita ke effects lalu ke noise reduction process. Oke. Nah, di sini si noise reduction-nya kita 100-kan ya, karena biar supaya performanya baik gitu ya. Reduce-nya juga 100 desibel kan ya. Default. Oke. Ini juga dibiarkan saja secara default ya. Kita bisa preview. berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru yang ingin mandiri dan belajar berwirausaha untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya di saat Oke, lalu kita apply. Oke, kita coba. berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia. Oke, langsung kita mungkin balik lagi ke track ya. Nah, kita coba bandingkan hasil sebelum dan sesudahnya ya. Oke. Ini sebelum di noise reduction. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru. Nah, ini setelah di noise reduction. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru yang ingin mandiri dan belajar berwirausaha untuk Clean, noise-nya hilang, dan juga kita bisa lihat ya di sini ya. Nih, kita zoom saja. Kita ke sini. Nah, clean. Tidak ada noise sama sekali. Tetapi bedanya dengan FL Studio tadi, noise reduction-nya itu walaupun tadi kita sudah 100-kan semua ya, tapi masih ada noise di antara sela-sela suara kita. Jadi memang suara kita tidak aneh gitu ya untuk di Adobe Audition ini gitu. Tapi noise yang tidak perlu itu terbuang gitu ya. Ya mungkin kalian bisa pilih memakai software yang mana gitu ya, membantu yang lebih baik gitu. Tapi sama saja seperti itu gitu ya. Dan banyak juga fitur-fiturnya di Adobe Audition ini ya, selain noise reduction banyak. berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru. Nah, bedanya yang di FL Studio tadi tidak ada noise di suara kita gitu ya, di sela-sela suara kita, karena emang jadi suaranya agak aneh karena di suara kita juga di sela-sela suara kita juga noise-nya hilang. Sementara di Adobe Audition ini di sela-sela suara kita masih terdapat noise gitu ya, menurut saya ya. Tapi sangat bagus ya. Yang ingin mandiri dan belajar berwirausaha untuk membantu. Oke, setelah itu mungkin kita bisa ekspor, bisa save as gitu, atau ekspor langsung sini. Ini dihapus. Kita bisa ekspor. Bisa pakai media encoder, mungkin kalian ngeditnya di Premiere Pro gitu ya. Ini bisa link dynamic dari produk-produk Adobe gitu ya, dari Premiere Pro ke Adobe Audition, dari After Effects ke Adobe Audition gitu. Jadi tidak usah bolak-balik buka software gitu ya. Jadi misalkan kalian mengedit di Adobe Premiere, terus kalian seleksi si audionya atau masukkan ke Adobe Premiere, lalu kalian di sana bisa replace with audio Adobe Audition gitu ya. Kalian bisa edit langsung
edit in Adobe Audition gitu audionya. Jadi otomatis langsung ke sini gitu ya si audio yang ada di Adobe Premiere kalian. Oke. Seperti itu cara mengurangi noise reduction pada Adobe Audition. Setelah ini mungkin kita akan mencoba mengurangi noise pada software Audacity. Bagaimana caranya kita mengurangi noise di software tersebut. Kita coba buka di Audacity. Nah, ini sangat recommended sekali untuk kalian yang memang laptopnya tidak memungkinkan atau laptopnya tidak terlalu kuat juga ya membuka FL Studio atau Adobe Audition. Kalian bisa menggunakan ini gitu ya. Audacity sangat bagus juga dan memang software ini open source dan free gitu ya. Kalian bisa secara gratis install dan juga bagus gitu ya. Nah, caranya sama. Kita drag and drop. Oke. Setelah sampelnya ada, kita dengar dulu. Berawal dari support komunitas. Oke. Caranya adalah kita seleksi dulu bagian yang ada noise-nya, kita ke efek lalu ke noise reduction. Kita get noise profile. Oke. Setelah itu kita Ctrl A, kita ke efek lalu ke noise reduction. Setelah itu kita preview. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru yang Oke. Mungkin ini bisa kalian atur ya sesuai keinginan noise reduction-nya berapa persen. 30%. berawal dari support komunitas. Suaranya masih ada sedikit noise gitu ya. Jadi yang memang diberi default ini memang yang terbaik dari sana gitu ya, dari default dari aplikasinya gitu ya. Sensitivitasnya dan juga frekuensi sensitivitas dan smoothnya kalian bisa ubah ya. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan. Oke. Playing noise. Nah, kita coba lihat. Berawal dari support komunitas mahasiswa pendidikan multimedia UPI Cibiru yang ingin mandiri dan belajar berwirausaha untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya di saat pandemi COVID-19. Nah, bagus gitu ya. Noise-nya clean, tidak ada noise sama sekali, dan mungkin memang Audacity ini cocoknya untuk kalian memang untuk mengolah audio mentah atau membuat audio mentah kalian merekam di sini gitu di Audacity karena memang free juga gitu ya, dan juga kita bisa leluasa menggunakannya karena memang free gitu ya, open source. Kalian juga bisa menambah beberapa efek juga di sini ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai noise reduction saja ya, perbaikan noise. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai situ saja. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas plugin-plugin dan kita akan bahas cara mengelola selain noise reduction ya gitu. Dan juga di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyajikan dan membuat sebuah tracklist gitu atau aransemen. Kita bisa aransemen lagu, kita bisa membuat sebuah podcast dalam satu tracklist dan multi track gitu ya. Dalam satu kita udah siap dan jadi untuk dipublish gitu ya. Kita buat sebuah karya dan eksperimen gitu ya. Di pertemuan selanjutnya kita coba masukkan beberapa track gitu ya. Selain kita sudah memperbaiki kualitas audio gitu ya, kita paham, kita bisa memberikan efek, kita bisa trim, kita bisa menghilangkan noise-nya gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah karya audio gitu ya. Oke, terima kasih telah memperhatikan. Peace.